Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama aku Ulfa. Dan di video kali ini, please kalian jangan skip dan jangan sampai nyesel kayak aku. Tapi sebelumnya, aku minta jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya channel aku semakin berkembang dan bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Nah, buat kalian yang baru nonton video aku mau cerita dulu, ngerangkum dulu tentang kisah endometriosis aku. Nah, aku itu penderita endometriosis di ovarium kanan sebesar 5,2 cm dan alhamdulillah aku sudah melakukan operasi di bulan Desember 2020. Dan pasca operasi, 5 bulan pasca operasi, aku sudah alhamdulillah dikasih kesempatan untuk hamil dan melahirkan anak aku. Banyak banget yang nanya sama aku di DM maupun kolom komentar, "Kak, berapa lama sih kakak bisa hamil pasca operasi?" Aku menunggu 5 bulan untuk bisa hamil. Tapi itu 3 bulan awal itu aku menjalankan LDM sama suami dan suami tuh nggak pernah pulang selama 3 bulan itu. Jadi kami nggak berhubungan tuh. Nah, di bulan keempat dan di bulan kelima kami baru berhubungan dan tepat di bulan kelimanya aku dinyatakan hamil. Jadi mungkin kalau misalnya dipersingkat, aku itu hamilnya 1 sampai 2 bulan pasca berhubungan. Oke, kenapa di sini aku bilang kalian harus nonton video ini sampai akhir dan jangan sampai nyesel kayak aku? Kita sebagai penderita endometriosis yang udah operasi ataupun yang belum operasi ataupun sedang menjalani program terapi, kita ini adalah wanita hebat sebenarnya. Karena kita punya tanggungan, penyakit ini nggak akan pernah hilang seumur hidup. Pasti kalau misalnya kalian pasca melahirkan, pasca operasi maupun sedang terapi, nanti kemungkinan kista itu muncul lagi tuh besar banget. Kalian pasti tahu aku ngomong kayak gini ngarahnya pasti kemana kan? Ya bener banget. Pasca setahun aku melahirkan dan anakku sekarang berusia setahun, aku ngerasa kista itu muncul lagi. Kenapa? Karena aku merasakan tanda-tanda yang aku rasakan saat aku punya kista dulu. Nah, apa sih tanda-tandanya yang muncul di aku, yang aku rasain pasca setahun setelah melahirkan dengan riwayat kista endometriosis? Pertama, head aku jadi nggak lancar lagi. Nah, head aku tuh nggak lancar sekarang. Kadang bisa telat seminggu, kadang 3 hari, macem-macem gitu. Aku nggak tahu kenapa, malah aku nyangkanya kalau misalnya aku hamil lagi karena kebetulan aku emang nggak pakai KB gitu. Tapi ternyata enggak. Mereka tuh acak-acakan banget jadwal head aku sekarang. Terus yang kedua adalah sakit menjelang head. Iya, aku ngerasain sakit banget di daerah pinggang belakang aku dan juga daerah perut aku yang sampai aku nggak bisa gerak. Sakit banget rasanya tuh. Kayak ditusuk-tusuk aku nggak bisa jalan, bukan nggak bisa mungkin ya, nggak mau karena aku nahan sakit gitu. Terus yang ketiga adalah waktu haid aku yang panjang. Biasanya aku itu saat menjelang haid, hari pertama hari kedua tuh langsung merah gitu. Tapi ini tuh kayak cuman bercak baru merah gitu. Jadi kayak panjang banget sih waktu haidnya tuh. Biasanya kalau aku tuh waktu haidnya tuh cuma sekitar 7 hari aja. Tapi yang paling aku notice kenapa aku bisa menyangka kalau misalnya kista itu balik lagi adalah sakit saat haid di pinggang bagian belakang. Tapi itu juga kayak muncul timbul gitu kan. Aku tuh sebelumnya waktu masih gadis, aku tuh nggak pernah sakit di bagian belakang tuh nggak pernah, paling cuman kram perut doang, tapi itu juga nggak sampai parah banget kayak sekarang. Nah, aku baru menderita sakit pinggang bagian belakang menjelang haid itu saat aku punya kista endometriosis, tahu punya kista endometriosis. Dan sekarang aku ngerasain hal itu lagi, makanya aku ternotis banget kalau misalnya kista itu balik lagi, karena aku sakit pinggang bagian belakang saat menjelang haid. Nah, kenapa sih aku bisa menderita hal ini? Semoga ini menjadi pelajaran ya buat kalian kalau misalnya
kalian pasca operasi atau misalnya mau promil atau lagi terapi, kata dokter itu gak ada pantangan apapun dalam hal makan. Demikian saat aku pasca operasi waktu kemarin sebelum tahu hamil, aku nggak ada pantangan apapun untuk makan, cuman aku membatasi aja apa yang boleh dan tidak boleh. Tapi sebenarnya nggak ada yang boleh dan tidak boleh juga, membatasi aja asupan makan aku dan jangan terlalu banyak makan protein. Nah, seperti yang kalian tahu, aku melahirkan anakku itu di November 2021 dan setelah melahirkan, pola hidup aku tuh kacau banget. Kenapa? Karena otomatis aku tuh yang jadwal tidurnya yang asalnya teratur, itu tuh jadi begadang siang malam. Terus yang kedua, pola makan aku jadi nggak teratur. Kenapa? Karena aku ngerasa aku menyusui dan aku bebas makan apapun gitu kan, sampai berat badan aku malah nggak turun. Terus yang ketiga, kopi everyday, aku minum kopi. Terus yang keempat adalah, ya bener, aku nggak pernah olahraga lagi, nggak pernah zumba, nggak pernah ngelakuin apapun. Ya, boom. Ya pada akhirnya kista itu kemungkinan balik lagi karena semua pola hidup aku tuh gak sehat selama setahun ini semenjak punya anak. Nah, buat kalian jangan sampai nyesel kayak aku, walaupun kita dari dokter itu tidak ada pantangan apapun untuk makan, tapi kalian juga harus benar-benar jaga pola hidup kalian. Jangan makan sembarangan, jangan lupa juga untuk tetap olahraga karena kalian tahu kunci dari kista endometriosis ini adalah metabolisme. Karena apa? Kita itu berbeda dari wanita normal lainnya. Kenapa? Karena wanita normal lainnya itu metabolismenya tuh udah bagus, sementara kita tuh mungkin agak lemah ya dari sananya. Karena pada saat kita haid itu emang semua wanita juga bisa merasakan aliran balik darah haid dari rahim ke dalam ovarium. Bukan cuman kita. Kalau misalnya mereka sebagai wanita normal, sistem metabolisme tubuhnya, sel-sel di dalam tubuhnya itu bisa membersihkan darah-darah yang masuk ke dalam ovarium sebagai benda asing. Jadi mereka bersihkan tuh, tidak mengendap. Karena metabolisme kita sendiri udah rusak dari sananya, kita tuh tubuh kita tuh tidak mempunyai kemampuan untuk membersihkan darah haid yang masuk ke dalam ovarium. Nah, makanya itulah mengapa timbulnya kista. Karena sel-sel dalam tubuh kitanya itu tidak mampu seperti wanita normal untuk membersihkan darah haid yang masuk ke dalam ovarium. Makanya mereka mengendap dan membesar setiap kita haid. Tapi bukan berarti kemungkinannya kita nggak bisa hamil karena punya kista ini. Kalian bisa banget meminimalisir efek samping yang kalian rasakan karena punya kista endometriosis. Karena kalian sendiri tahu, banyak juga yang mempunyai kista endometriosis ini tapi bisa hamil alami. Nah, kita itu bisa mencegah keganasan kista kita itu dengan pola hidup sehat. Kita itu harus lebih kuat metabolismenya daripada tingkat toksik si kista kita itu sendiri. Makanya aku saranin kalau misalnya kalian yang punya kista endometriosis, yang sedang pasca operasi, yang sedang menjalankan program promil ataupun yang sedang terapi hormon untuk menjalankan pola hidup sehat. Tapi bukan berarti kalian tidak boleh memantang apapun makanan. Ya kalian bebas, tapi kalian harus tahu porsinya. Di video kali ini juga aku mau ngasih tahu ke kalian kalau misalnya aku lagi menjalankan program yang aku bikin sendiri untuk meminimalisir efek samping dari kemungkinan kista aku muncul lagi. Tapi sebelumnya, mohon maaf banget aku belum bisa share ke kalian karena aku juga masih mau eksperimen buat diri aku sendiri selama beberapa bulan untuk nge-build program ini. Apakah program ini bisa di-share ke kalian atau enggak. Aku takut kalau misalnya program aku ini di-share ke kalian nanti takut ada efek-efek sampingnya. Karena aku sendiri belum nyoba, jadi aku mau eksperimen untuk diri aku sendiri apakah program ini berhasil ke diri aku sendiri. Kalau misalnya program ini berhasil ke diri aku sendiri, baru aku share ke kalian ya. Doain aja semoga aku bisa menjalankan program aku dengan baik, dengan konsisten, yang itu yang paling susah dan yang paling berat, dan bisa cepat menghasilkan sehingga aku bisa share lagi tentang program ini ke kalian.
Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.